Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Pada kali ini kita akan membahas objek kajian balaghah yang pertama. Bahwasanya tiga pokok kajian ilmu balaghah adalah ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Kali ini baru prolog definisi tentang ilmu ma'ani, manfaatnya, objek yang akan dibahas apa saja, dan sumbernya. Mari kita langsung saja definisi dari ilmu ma'ani. Secara bahasa, al-ma'ani adalah bentuk jamak dari maknan yang artinya tujuan atau pengertian. Secara istilah ada dua definisi. Saya ambil dua definisi. Yang pertama, ilmun, suatu ilmu yu'rafu bi ahwal lafzil arabi, yang dengan ilmu ini kita bisa mengetahui keadaan lafal-lafal bahasa Arab allati biha bitobi muqtadal hali, yang lafal tersebut, kalam tersebut itu sesuai dengan muqtadal hal. Kemarin sudah dijelaskan pada video sebelum ini, muqtadal sesuai tuntutan kondisi. Atau kita terjemahan ilmu yang dengannya dapat diketahui kesesuaian bahasa Arab sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Secara istilah yang kedua, usulun wa qaidu yu'rafu biya ahwal kalamil arabi alladhi biya mutabiqan lil muqtadal hali. Ilmu yang mempelajari tentang bentuk perkataan bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Kalau kita bahasaan dengan bahasa sederhana, dengan mempelajari ilmu ma'ani, kita akan bisa membuat kalam yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka kalam itu dikatakan kalam yang bernilai balaghah. Kita contohkan. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbum rasyada. Kita konsen kepada urida, aroda, yang terjemahnya, sesungguhnya kami tidak mengerti apakah keburukan yang dikehendaki terhadap siapa yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan terhadap mereka. Kita konsen kepada urida dan aroda. Kenapa? Yang pertama menggunakan mabni majhul, kata kerja pasif, aroda menggunakan kata kerja aktif. Karena urida sebelumnya ada redaksi asyarun, keburukan. Setiap keburukan biasanya failnya, subjeknya itu disembunyikan. Maka kenapa menggunakan mabni majhul? Karena melarang, menisbatkan, mengkaitkan keburukan kepada Allah. Kemudian kenapa menggunakan aroda mabni maklum atau kata kerja aktif? Karena di situ ada kebaikan, rosyada. Maka menggunakan mabni maklum karena apa? Mengaitkan kebaikan kepada Allah. Atau kita bahasakan, pada ayat di atas ada dua hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu kalimat urida dan aroda. Bentuk kalam sebelum dan sesudah am terdapat perbedaan. Sebelum am berbentuk mabni majhul atau kata kerja pasif, yaitu kata urida. Sedang sesudah am berbentuk mabni majhul kata kerja aktif, yaitu aroda. Faktor yang mendorong pada perbedaan tersebut adalah karena menisbatkan atau mengkaitkan kebaikan kepada Allah dengan kalimat kedua, aroda, kata kerja aktif atau mabni maklum, dan melarang menisbatkan keburukan kepadanya dalam kalimat yang pertama, yaitu urida. Jadi maksudnya, kenapa urida bukan aroda yang pertama? Karena jika menisbatkan kepada hal yang buruk, maka mabni majhul, pelakunya tidak disebutkan. Kalau itu menisbatkan kepada Allah, maka kata kerja mabni maklum. Jadi halnya, konteksnya, kalau konteksnya itu hal kebaikan, maka bentuk kalamnya adalah mabni maklum. Kalau konteksnya keburukan,
maka menggunakan mabni majhul. Maka kalam seperti inilah yang disebut kalam bernilai balaghah. Contoh lagi, wa khuliqal insana wa khuliqal insanu dhaifan. Khuliqa diciptakan siapa al insanu manusia dhaifan seraya dalam keadaan lemah. Lemah ini sesuatu yang berkonotasi negatif. Maka melarang, kita sudah maklum, sudah jelas bahwasanya yang menciptakan manusia adalah Allah. Tetapi kenapa Allah tidak disebutkan? Karena alasan pertama dari segi nahunya, karena sudah jelas, sudah maklum, sudah jelas bahwasanya yang menciptakan manusia adalah Allah. Tapi kenapa dari segi ilmu ma'ani menggunakan khuliqa? Karena dhaifan, sesuatu yang lemah, itu konotasinya buruk. Maka kondisi yang buruk, maka bentuk kalamnya adalah mabni majhul atau kata kerja pasif. Pada ayat di atas menggunakan bentuk mabni majhul, kata kerja pasif, karena melarang menisbahkan suatu keburukan kepada Allah. Suatu keadaan yang lemah adalah suatu yang bernilai buruk, maka pelaku disembunyikan, yaitu Allah yang menciptakan manusia. Jadi hal dulu, muqtado dulu, baru balaghah. Bila belum jelas, bisa dilihat part ketiga dari kajian ilmu balaghah ini. Contoh satu lagi, syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Nama lain dari mabni majhul itu mabni maklum. Maghdubun, maghdubi itu adalah sifat mabni maklum, sifat isim maf'ul. Jadi nama lain mabni majhul adalah mabni maf'ul. Saya ulang, nama lain mabni majhul adalah mabni maf'ul. Dalam alfiyah kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa an'amta, engkau beri nikmat, fa'ilnya ditampakkan. Memberi nikmat adalah suatu yang baik, maka menggunakan kata kerjanya, menggunakan kata kerja aktif atau mabni maklum. Maghdubi, dimurkai, sesuatu yang buruk, maka menggunakan bentuk kalamnya mabni majhul atau kata kerja pasif. Jadi kenapa tidak menggunakan ghairil, misal ghairi ghadibta, bukan yang engkau murkai, tetapi menggunakan kata kerja pasif, karena dimurkai itu sesuatu yang buruk, maka fa'ilnya tidak boleh ditampakkan. Seperti halnya larangan mengkaitkan atau menisbatkan Allah jika itu perkara buruk. Dimurkai itu adalah sesuatu yang buruk. Kalau memberi nikmat, nikmat adalah sesuatu yang baik, maka fa'ilnya Allah itu ditampakkan. Jadi itulah yang namanya hal, muqtado, dan balaghah. Makanya tadi dikatakan mutabiqan li muqtadul hali. Dengan mempelajari ilmu ma'ani, kita tahu kapan menggunakan redaksi sesuai dengan konteksnya. Pada ayat di atas menggunakan bentuk mabni majhul kata kerja pasif, yaitu al-maghdubi, karena melarang menisbahkan suatu keburukan kepada Allah. Dimurkai itu sesuatu yang buruk, maka dilarang menisbatkan keburukan kepada Allah. Dan menggunakan bentuk mabni maklum kata kerja aktif, an'amta, engkau beri nikmat. Nikmat adalah sesuatu yang baik, maka dinisbatkan kepada Allah. Jadi kalau bisa disimpulkan mengenai contoh ini, jika kondisinya itu kebaikan, maka kaitkanlah, nisbatkanlah kepada Allah. Jika itu keburukan, jangan kaitkan kepada Allah, tapi kaitkan kepada diri kita sendiri. Hal ini sejalan dengan surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sesuatu yang menimpamu berupa kebaikan, maka nisbatkan, maka kaitkan kepada Allah.
Dan sesuatu apapun yang menimpamu berupa keburukan, maka kaitkan dengan dirimu sendiri. Maka ada munasabah ayat. Jadi konteks pemahaman ilmu ma'ani adalah bagaimana bisa membuat kalam yang bernilai balaghah atau bernilai sastra tinggi. Manfaatnya apa? Manfaat mempelajari ilmu ma'ani adalah pertama, mengetahui kemukjizatan Al-Quran. Ma'rifatu ijazil Qur'anil Karimi, mengetahui kemukjizatan Al-Quran. Menjadi makhasyahullah bihi menjadi sabaki, dari segi kekhususan berupa susunannya, wa husnil wasfi, kebaikan sifatnya, wa berarti tarkibi wal ijazi, kefasihan susunannya, kelembutan ijaznya, wa massamal alaihi min surat tarkibi wa jazalatil kalimati, dan hal-hal yang mencakup kemudahan susunan, melimpahkan kalimat-kalimat, wa udubati alfadihi wa salamatiyah, kesegaran dan selamatnya lafal-lafalnya, ila ghairi dalika min mahasilati aktalil arabi an manahadatihi, dan kebaikan lainnya yang membuat orang Arab terdiam untuk melawannya, wa harat uquluhum amama fasahati wa balaghati, dan akal-akal mereka orang Arab bingung ya dan fasoha dan balaghah. Manfaat yang kedua, mengetahui rahasia di balik perkataan Rasulullah. Wa kadzalika ma'rifatu asrari kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui rahasia ucapan Nabi. Fa huwa ablaghul bulaghai, beliau Nabi Muhammad adalah yang paling baligh ucapannya. Wa afdalu man nataqa bid-dadi, dan beliau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling fasih dalam mengucapkan dot. Wadhalika yusyara lil amali biha, hal itu agar menjadi amal, wa iktifai asari fidalika, dan diikuti jejaknya atas hal itu. Manfaat yang ketiga, mempelajari rahasia balaghah dan fasohah dalam susunan bahasa Arab. Al-wukuf wala asrul balaghati wal fasohati, mengetahui rahasia balaghah dan fasohah di mansuril kalam Arabi wa mandubi, ungkapan prosa dan puisi orang-orang Arab supaya diikuti jejaknya, kaitah tabiaqatuhu wa tansuja ala manawalihi wa tafarraqu baina jayyidil kalami wa radihi. Jadi tujuan yang manfaat yang nomor 3 yaitu mengetahui rahasia balaghah dan fasohah, ungkapan prosa dan puisi orang-orang Arab supaya diikuti jejaknya, dicapai maksudnya, serta membedakan antara kalam yang baik dan yang jelek. Sumber ilmu ma'ani apakah tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis? Kita cek. Wastindaduhu minal kitab syarif wal hadis nabawi wa kalamil arabi. Jadi kita mempelajari ilmu ma'ani itu tidak sembarangan, sumbernya langsung dari Al-Quran, dari hadis Nabi dan ucapan orang Arab. Pencetus dasar ilmu ma'ani, penemunya adalah Waliu Syekh Abdul Qadir Al-Jurjani Al-Mutaffa yang meninggal pada 471 Hijriah. Setelah ini kita akan membahas objek kajian ilmu ma'ani kurang lebih apa saja. Yang pertama tentang kalam khobar dan insa, kalam berita dan insa. Yang kedua al-dzikr wal hadaf, penyebutan pembungan. Kenapa lafal ini seharusnya disebutkan tetapi dibuang, atau sebaiknya dibuang tetapi ditampakkan? Itu nomor 2. Yang nomor 3, takdim wa takhir. Seharusnya diakhirkan tetapi diawalkan, takdim. Seharusnya diawalkan, diakhirkan, namanya takhir. Contoh, iya kana budua, iya kana sen. Iyaka itu seharusnya diakhirkan tetapi diawalkan, namanya takdim. Wasal dan fasal, bagaimana menggabungkan dua jumlah. Kemudian yang berikutnya ijaz, itnab, dan musawa. Jadi kurang lebih yang itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.